Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih di bulan Januari tanggal 29 2021. Saya akan coba membawakan tentang tahapan-tahapan dalam proyek, terutama di proyek penarikan pemasangan instalasi infrastruktur TIK. Oke, yang pertama yang pasti adalah rapat pendahuluan. Rapat pendahuluan ini adalah rapat antara pihak yang mau mengerjakan dengan tuan rumah atau yang punya yang punya pekerjaan. Kita biasa menyebutnya owner, kemudian yang utamanya adalah pemborong. Pemborong ini kalau bahasa kerennya udah pemborong aja. Dah. Oke, ini biasanya dilakukan untuk membahas tentang berbagai hal yang nantinya ada di nomor 2 dan seterusnya. Oke, yang pertama adalah yang kedua adalah survei lokasi. Survei lokasi ini dilakukan setelah rapat selesai. Jadi ini untuk melihat lokasi secara langsung, misalnya pemasangan kabel lewat mana, ada sub apa enggak, jalannya gimana, dan seterusnya. Oke, kemudian yang nomor 3 yaitu penghitungan material. Penghitungan material. Penghitungan material kalau di tahapan orang infrastruktur ya tentu saja misalnya kabel, terus modul, faceplate dan lain-lain ya, dan perlengkapan yang lain. Kemudian nomor 4 adalah apa nih? Penyusunan waktu pekerja. Penyusunan waktu. Nah, ini misalnya dimulai dari tanggal berapa, kemudian bisanya dikerjakan di hari apa, misalnya Senin sampai Jumat, atau hanya bisa dikerjakan di akhir minggu dan seterusnya. Atau juga bisa dalam hal misalnya berapa hari kerja pekerjaan itu bisa dilakukan, atau misalnya bisa juga mengenakan hari kalender ya, untuk Sabtu sampai Minggu juga masuk. Itu untuk penyusunan waktu kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan tenaga kerja. Penentuan tenaga kerja. Nah, penentuan tenaga kerja ini dengan spek tertentu ya, dengan kapasitas tertentu atau dengan skill tertentu, misalnya harus S1 atau harus dengan sertifikasi tertentu. Nah, itu ada di poin yang nomor 5 ini. Ini penting karena pekerjaan jaringan itu biasanya menggunakan material-material yang dengan harga yang lumayan mahal, dan untuk resiko kerusakan juga tinggi. Meskipun bisa terpasang, nanti misalnya pas dipakai harus juga sesuai dengan spek dari perangkat tersebut. Kemudian yang selanjutnya ke-6 adalah perizinan. Perizinan ini erat sekali dengan bagian security, kemudian tenaga kerja atau karyawan. Jadi misalnya kalau mau kerja harus pakai ID card tertentu atau dengan syarat tertentu. Bahkan dewasa ini untuk waktu-waktu ini harus karyawan itu, tenaga kerja yang mengerjakan itu harus misalnya harus membawa surat hasil rapid test dan negatif misalnya, atau antigen malahan. Oke, yang selanjutnya setelah perizinan adalah pelaksanaan pekerjaan.
Nah, pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian oleh siapa, dan seterusnya ya. Jadi misalnya nanti ada beberapa tahapan, misalnya untuk persiapan, kemudian pekerjaan itu selesai tanggal berapa, dan seterusnya. Nomor 8 atau yang nomor selanjutnya adalah pengawasan pekerjaan. Pengawasan pekerjaan. Kalau di dalam proyek yang besar itu biasanya ada MK atau ada konsultan yang mengawasi pekerjaan. Jadi bukan ownernya itu yang langsung mengawasi, tapi ada pihak ketiga lagi. Jadi pihak ketiga inilah yang bertanggung jawab kalau misalnya ada pekerjaan yang tidak sesuai spek, atau waktunya juga tidak sesuai, atau juga bahkan berkaitan dengan K3 atau keselamatan kerja. Ini fungsi untuk pengawasan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah setelah pekerjaan selesai. Jadi di sini kita kasih koma, selesai. Nah, setelah selesai pekerjaan itu ada lagi yang namanya uji kelayakan. Uji kelayakan itu adalah satu kegiatan di dalam proyek untuk menguji pekerjaan, material ataupun alat yang dipasang itu sesuai dengan spek-spek tertentu enggak. Misalnya untuk kabel Cat 6 harus bisa dilewati 1 GB, atau bisa juga untuk voice dan seterusnya. Atau misalnya untuk server kita cek misalnya harddisknya berapa, RAM-nya berapa, prosesornya berapa, dan seterusnya. Untuk uji kelayakan. Atau untuk FO misalnya kita pakai OTDR untuk menguji tingkat redaman. Setelah uji kelayakan selesai, tentunya adalah penyusunan laporan. Ini diperlukan untuk misalnya kalau nantinya ada audit atau ada kerusakan atau ada maintenance atau ada garansi, jaminan garansi. Nomor 11 yang terakhir adalah garansi atau maintenance. Garansi atau maintenance ini bisa berhitung secara bulan, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan ada yang 1 tahun. Jadi misalnya untuk hardware atau pengadaan komputer itu biasanya setahun. Kemudian untuk pemasangan kabel biasanya 3 sampai 6 bulan dan seterusnya. Kemudian untuk alat itu biasanya bahkan ada yang 3 tahun loh, ada yang setahun juga sih. Jadi tergantung dari jenis dari pekerjaan atau jenis material yang dikerjakan. Oke, demikian, terima kasih untuk alur kerja instalasi infrastruktur TIK yang biasa kita kerjakan. Nanti saya akan coba bawakan materi, misalnya kalau ada penyusunan waktu kerja ini dalam bentuk Excel, kalau di perkuliahan bentuknya Excel. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.